Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis Selasa tanggal 28 Januari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Galang masih terlihat lemah, tubuhnya terbungkus pakaian kering yang hangat. Udara di rumah itu terasa sejuk, berbeda dengan hawa dingin yang hampir membekukan tubuhnya ketika ia terapung tak berdaya di sungai. Ia masih bisa merasakan perihnya air yang menerjang wajahnya, membawa tubuhnya ke arus deras yang nyaris menenggelamkan nyawanya. Namun ia selamat berkat tangan kokoh pria yang membawanya keluar dari kematian itu. Pria itu dengan postur tubuh tegap dan aura berwibawa ternyata adalah musuh lama Bastian Rahadian, ayah dari Aksa Rahadian yang kini menjadi musuh utama Galang. Setelah beberapa saat beristirahat dan mendapat perawatan, kondisi Galang perlahan pulih. Pria itu memperlakukan Galang dengan baik, memberikannya makanan hangat dan pakaian layak. Galang merasa terkejut, tak menyangka bahwa pria itu begitu sangat baik terhadapnya. Ketika mereka duduk di meja makan mewah, Galang tak bisa menghindari tatapan tajam pria tersebut yang penuh dengan rasa penasaran. Dengan tenang, pria itu mulai menanyakan siapa dirinya dan apa yang membuatnya nyaris mati di sungai. Galang yang awalnya ragu akhirnya menceritakan segalanya. Dengan suara bergetar, Galang mengungkapkan tentang perjalanan beratnya ke Jakarta. Ia menjelaskan bahwa tujuannya hanya satu, mencari Amira, wanita yang ia cintai, untuk memberitahu bahwa dirinya masihlah hidup. Setelah selamat dari kecelakaan kapal yang hampir merenggut nyawanya ketika di Banyuwangi. Namun semua harapan itu hancur berkeping-keping ketika ia mengetahui bahwa Amira kini telah menikah dengan Aksa Rahadian. Nama itu disebut dengan nada penuh dendam dan kepedihan. Pria di depannya menyimak dengan seksama. Tetapi ketika mendengar nama Bastian Rahadian disebut, ekspresinya berubah. Sebuah kilatan kebencian terlihat di matanya. Pria itu yang sebelumnya terlihat begitu tenang, tampak terbakar oleh dendam lama yang kembali membara. Ia menyadari bahwa takdir telah mempertemukannya dengan Galang, seseorang yang juga memiliki alasan untuk menghancurkan keluarga Rahadian. Dengan nada penuh tekad, ia memutuskan untuk membantu Galang membalaskan dendamnya. Rencana mulai tersusun, dan Galang kini merasa memiliki kekuatan baru. Pria itu bahkan menawarkan Galang pekerjaan di perusahaannya, memberikannya akses untuk memperkuat posisinya melawan Aksa. Dari seorang yang nyaris mati tanpa daya, Galang kini menjadi pion penting dalam strategi besar untuk menggulingkan keluarga Rahadian. Di sisi lain, Amira dan Aksa tampak menikmati momen tenang di sebuah kantin setelah mengalami kecelakaan yang hampir merenggut nyawa mereka. Ketika Amira merasakan sakit di tangannya akibat luka lecet, Aksa segera merespon dengan perhatian yang tulus. Dengan hati-hati ia membersihkan luka itu, memastikan tidak ada infeksi. Amira yang awalnya merasa sakit malah merasakan kehangatan dalam perlakuan lembut Aksa. Saat menatap pria itu, ia tak bisa menahan rasa berdebarnya. Menyadari bahwa perhatian Aksa begitu tulus dan meluluhkan hatinya. Namun momen manis itu tak berlangsung lama. Ketika Aksa menyadari tatapan Amira, ia mencoba mencairkan suasana dengan candaan yang membuat Amira tersipu malu. Suasana pun menjadi canggung, tetapi di balik itu, Amira menyadari sesuatu. Aksa, meskipun sering terlihat dingin dan menyebalkan, adalah pria yang penuh perhatian dan peduli. Ia mulai merasakan kenyamanan di sisinya. Namun di saat yang sama,
Ia tidak tahu bahwa di luar sana, Galang, pria yang dulu ia cintai, kini bersekongkol dengan musuh keluarganya untuk menghancurkan segalanya. Takdir mereka semakin rumit, seperti api yang menyulut kekacauan di tengah ketenangan semu. Di tempat berbeda, Adam duduk santai di sebuah kafe bersama manajernya, menikmati kopi sambil membahas rencana kerja ke depan. Suasana terasa tenang hingga tanpa sengaja ia mendengar pembicaraan dari sofa di sebelahnya. Suara itu datang dari Bella dan Zaki, dua orang yang sedang merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Amira. Adam memasang telinga, mendengarkan setiap kata. Ternyata Bella yang masih menyimpan dendam mendalam kepada Amira berniat menggunakan Zaki untuk melancarkan rencananya. Amira menjadi target kebencian Bella, dan Adam merasa darahnya mendidih mendengar hal itu. Adam tak bisa tinggal diam. Ia segera bangkit dengan ponsel di tangan, mendekati Bella dan Zaki. Dengan keberaniannya, Adam mereka sambil mengancam akan memviralkan pembicaraan itu. Bella yang awalnya tenang langsung panik. Ketakutan menyergapnya, membayangkan jika rekaman itu menyebar dan membuka hubungan terlarangnya dengan Zaki. Jika Aksa mengetahui semuanya, kehancurannya hanya tinggal menghitung hari. Bella pun memohon agar Adam menghentikan rekaman, tetapi Zaki justru bereaksi dengan emosi. Ia mendorong tubuh Adam dengan kasar hingga hampir jatuh tersungkur. Situasi pun memanas dan perkelahian pun tak terhindarkan. Adam dan Zaki saling melayangkan pukulan, membuat suasana di kafe yang semula tenang menjadi kacau. Para pengunjung menonton dengan kaget, sementara Bella panik terus meminta Zaki untuk berhati-hati. Di sisi lain, manajer Adam mencoba melerai, tetapi amarah keduanya sudah memuncak. Keributan itu membuat semua orang di kafe mengalihkan perhatian. Namun Adam tidak peduli. Baginya, melindungi Amira adalah prioritas, apapun resikonya. Di tempat lain, Ibu Zora, Reno, dan Hilda sedang dalam perjalanan pulang. Mereka bertiga gagal menjalankan rencana untuk mencelakai Amira dan tenggelam dalam keheningan penuh kekesalan. Reno yang dikenal ceroboh mengemudi dengan pikiran melayang. Akibatnya, ia menyerempet seorang wanita hingga terjatuh. Wanita itu ternyata Ibu Yuni, ibu tiri Bella, atau besannya Ibu Zora. Kepanikan langsung melanda mereka bertiga ketika menyadari siapa yang mereka tabrak. Mereka berdiskusi dengan tegang, bingung apakah harus bertanggung jawab atau melarikan diri. Namun rasa takut pada konsekuensi membuat mereka semakin gelisah.